Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kita masih berbicara tentang nama Allah yang ke-19 yaitu Al-Fattah. Kemarin kita bicara tentang syarat-syarat menuntut ilmu. Hari ini kita lanjutkan yaitu adab-adab bagi penuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Adab-adab bagi penuntut ilmu. Guna adab adalah untuk menjadikan ilmu supaya berkah. Jadi kalau kita menuntut ilmu dengan adab itu adalah supaya apa? Supaya ilmu kita menjadi berkah. Ada tak ilmu tak ada berkah? Ada, banyak orang punya ilmu tapi ilmunya tidak berkah. Barangkali ketika dia menuntut ilmu tidak punya adab. Ilmu yang berkah yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berkah. Baik manfaatnya itu untuk diri dia pribadi maupun manfaatnya itu untuk orang banyak. Kalau tak mampu manfaatnya menyebar ke banyak orang, setidak-tidaknya manfaatnya untuk diri sendiri. Bisa dipakai ilmu tadi untuk ibadah, bisa dipakai ilmu tadi untuk beramal saleh untuk dirinya. Syukur-syukur bisa berpijar, banyak kemana-mana manfaatnya. Nah itu luar biasa. Nah kita berharap sekali ilmu kita manfaat ya. Mengenai ilmu manfaatnya ada cerita. Yang menceritakan ini Al-Maghfurlah, Tuan Guru Sekumpul, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Apa kata beliau? Di zaman dulu, zaman bahari kata beliau, ada orang yang satu ini alim orangnya, sudah tua pula, sepuh, alim. Yang satu masih muda, tidak terlalu alim nian, biasa-biasa aja, standar lah gitu lah. Tapi kok kenapa manfaatnya tuh lebih besar orang yang muda tadi? Ilmunya tadi manfaat betul. Banyak orang ngambil ilmu dengan dia. Banyak orang belajar dengan dia. Sementara orang alim yang sepuh tadi itu tidak, tapi tak ada bermanfaatnya ilmunya. Manfaat cuman tak ada begitu semasyhur yang muda tadi. Ternyata apa rahasianya? Rahasianya rupanya yang muda tadi itu suka mendawamkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Suka bersolawat, senang bersolawat. Yang tua tadi bisa juga bersolawat, cuman tidak ada terlalu terperhatikan dengan solawat, tidak ada terlalu banyak solawatnya. Nah ternyata di antara tadi adab katanya ya, adab yang bisa menyebabkan ilmu kita berkah dan manfaat, ada lagi tambahan. Orang yang suka bersolawat maka ilmunya insya Allah juga akan berkah dan manfaat. Makanya kalau kita ngaji, alhamdulillah ya, hampir setiap malam kita awali dengan pembacaan maulid. Kita awali dengan sholawat supaya ilmu kita manfaat. Nah, di antara adab-adab tersebut ialah di antaranya saja nih, ya, bukan semuanya. Di antaranya, berarti masih banyak lagi. Ini sebahagian saja. Di antaranya saja ialah apa? Yang pertama niat yang baik. Ketika menuntut ilmu itu niatnya baik. Niat yang paling baik di dalam menuntut ilmu itu apa? Yaitu mengikut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tujuannya sering saya sebut-sebut 3.
Di antaranya nih ialah nih mengikut sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mencari keridhaan Allah. Kita menuntut ilmu mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Yang kedua, mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah apa? Membongkar kejahilan atau kebodohan yang ada dalam diri kita. Tiga tuh jadilah niatnya menuntut ilmu. Ya. Bukan bertujuan ingin dibesarkan. Nah, jadi jangan sekali-kali kita menuntut ilmu, aku datang ke pengajian, nanti kalau aku sudah alim, biar orang hormat, biar aku dibesarkan oleh orang. Jangan sampai seperti itu. Atau kita mondok, aku mondok nih 5 tahun, biar keluar nanti dari pondok aku dibilang orang ustadz, aku di sana disuruh ke sana kemari, dihormati kemana-mana. Jangan ada niat seperti itu, ya. Mengalir saja ketika kita menuntut ilmu, ya. Dan ingin dihormati orang ataupun supaya terkenal. Nah, supaya masyhur, supaya terkenal menuntut ilmu, ya. Nah, jadi jangan ada nanti kalau aku menuntut ilmu, jadi aku hebat ceramah, nanti masuk YouTube, nanti bikin story gini gitu, ada dikenal sama orang, banyak orang anu dengan kita, kagum-kagum. Jangan, ada. Jangan sampai ada niatan seperti demikian. Nah itu, tidak boleh. Intinya tidak boleh kita menuntut ilmu itu karena kepengen dunia. Tapi kalau orang sudah hatinya sudah tidak tidak terikat kepada dunia itu dijadikannya alat untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunia itu sudah jadi alat. Seperti guru kita Al-Habib Omar bin Salim bin Hafiz. Dunia itu sudah bukan di hati, di tangan. Maka dunia tadi jadi peralatnya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyampaikan dakwah ilallah, ya, dimanfaatkannya. Itu makanya dunia ini ladang akhirat. Dunia ini adalah jembatan kita untuk menuju akhir. Nah, kalau orang itu tuh sudah seperti sampai segitu, ya. Nah, kalau kita kadang-kadang kan macam-macam lah, ya. Nah, itu yang pertama, jangan sampai untuk dunia. Yang kedua, adab menuntut ilmu itu tamalluk, artinya cari muka dengan guru. Tidak ada sekok pun yang diperbolehkan mencari muka kecuali sama guru. Paham tidak? Cari muka kepada atasan itu jelek. Itu adalah tercela. Cari muka dengan orang kaya agnia itu tercela. Cari muka dengan calon menantu macam mana tuh, boleh tak? Boleh lah, ya. Calon mertua, salah. Dengan calon mertua boleh tak? Boleh lah, ya. Tapi cari muka yang dipuji adalah mencari muka dengan guru. Boleh kalau dengan guru kita cari muka, ya. Nah, macam mana cari muka dengan guru tuh? Macam mana caranya? Caranya bertingkah laku yang baik dan berusaha supaya guru senang dengan kita. Jadi bertingkah laku, berakhlak yang baik supaya guru tadi senang dengan kita. Itu namanya mencari muka dengan guru. Tapi jangan di depan guru aja. Depan guru akhlaknya luar biasa mulia, sekali di belakang guru jadi bandit. Itu salah tuh. Bukan gitu maksudnya. Ya. Nah, itu cari muka. Apabila guru senang dengan kita, kalau guru itu sudah senang dengan kita, maka ilmu-ilmu rahasia akan diturunkan kepada kita. Ya. Ilmu rahasia. Imam Syafi'i punya murid, lupa saya muridnya. Muridnya ini bebal begitu ya, susah masuk ilmu ini belajar. Tapi Imam Syafi'i senang dengan orang ini. Sehingga beliau pun berdoa dan doanya diijabah oleh Allah. Ini murid jadi ulama besar akhirnya. Padahal orangnya susah nangkap ilmu. Tapi karena Imam Syafi'i senang kepada muridnya, maka ilmunya dapat ilmu rahasia. Ilmu rahasia itu
bukan melalui pelajaran, kadang-kadang ada sir dari gurunya tuh masuk kepada muridnya. Nah ini ya. Nah disebutkan di sini, tetapi tamalluk, mencari muka kepada orang kaya itu sangat dilarang. Kepada orang kaya sangat dilarang di dalam agama kita. Termasuklah kepada atasan, pejabat, bos gitu kan, atau sama siapa yang itu perihal dunia. Tapi kalau kepada guru boleh ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadzallul, yaitu menghinakan diri, tidak rasa sombong. Orang yang sombong tidak akan mendapat ilmu yang halus-halus, apalagi sombong terhadap guru. Jadi kita jangan sombong. Jadi kalau kita datang kepada guru, ibarat ini, kosongkan airnya. Kosongkan airnya. Nanti enak masukkan air, baru dimasuk. Tapi kalau penuh, payah masuknya. Artinya merasa rendah kita di hadapan guru. Walaupun kita paham, tidak? Walaupun kita paham. Walaupun kita sudah tahu. Tanyalah Ustadz nih. Saya dulu waktu ke Jawa nengok belajar di PHI tinggi-tinggi kitab nahunya. Sekali sampai sana belajar jurmiyah. Nah ini kalau kita sombong, masa belajar ini kan pelajaran madrasah ibtidaiyah ini nih. Nah, misalnya sombong gitu kan? Ya. Tapi kalau kita tidak sombong, kita gugurkan semua ilmu yang kita punya ketika kita datang kepada guru. Nanti ternyata kita ada aja ketinggalan penjelasan daripada kitab yang kecil tuh. Ya. Kitab-kitab yang kecil-kecil ya, ada aja tertinggal. Ada aja yang kita tak tahu, ada aja sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari penjelasan guru gitu, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, bu'dan anil makan, yaitu jauh dari negeri. Menuntut ilmu itu bagusnya jauh dari negeri. Makanya ada yang dari Tungkal sekolah pergi ke Jawa, dia pergi ke Banjar. Karena dianjurkan begitu. Kenapa demikian? Dan jauh dari keluarga agar tidak terganggu urusan-urusan rumah dan kampung. Jadi gitu ya. Ternyata alasannya adalah supaya jangan terganggu dengan urusan rumah. Karena kalau rumah dekat mungkin kalau ada acara enak balik gitu ya dah. Sebentar balik gitu. Nah, tapi kalau jauh tak bisa ngapa-ngapa lagi ya dah. Nah, itulah mungkin alasannya disuruh kita pergi jauh. Kemudian amal ya. Ilmu yang sudah didapat harus diamalkan supaya menjadi ahlinya. Dapat ilmu itu amalkan. Amalkan. Malam ini belajar apa? Amalkan. Begitu juga wirid-wirid. Kita ini kadang banyak minta ijazah. Datang Habib ini minta ijazah. Datang Habib ini minta ijazah. Padahal mana lah tak amalkan. Ya tak? Nah orang kita ukur lah. Kalau kira-kira kita tak amalkan, nah minta lah. Kalau tidak tuh udah minta doa aja. Ya Habib, doakan aku Habib. Mudah-mudahan rezeki aku dilancarkan Allah. Ya tak? Urusan aku dipermudah. Kita minta amalan, tapi tak diamalkan. Kalau diamalkan bagus, tapi kalau tak diamalkan, ya, nah amalkan. Nah harus pula diamalkan wirid-wirid tadi. Nah walaupun mengamalkannya hanya sekali. Beb, aku jazah ini beb, sholawat ini beb, ya amalkan sekali. Aku dapat ilmu ini, amalkan sekali. Sekali kita ngamalkan sudah disebut sebagai orang yang mengamalkan ilmu. Jangan tidak, jangan tidak sama sekali. Sekali aja. Nih hari ini dapat ilmu ini amalkan, hari ini dapat ilmu ini amalkan. Walaupun lebih bagus kalau diamalkan secara istiqomah, itu bagus lagi. Tapi kalau kita ngamalkan sekali aja itu sudah disebut mengamalkan ilmu.
Nah itu ya. Kemudian mufaraqatud dzunub, ya, menjauhi dosa agar ilmu dapat masuk. Jadi salah satu yang menyebabkan ilmu kita tak masuk, ilmu kita terdinding adalah karena terlalu banyak dosa. Kita ini semua punya dosa, tapi setidaknya diminimalisir. Jangan terlalu banyak nian, ya. Jangan sampai dosanya 70%, ya, amal solehnya cuma 20 atau 30%. Itu udah imbang namanya, ya. 50%, 50% agak lumayan lah. Kalau bisa 70% atau 80% amal soleh kita, 30% mungkin dosa. Dosa pun juga kalau ada dosa, terbersit di hati sombong, langsung astagfirullahaladzim. Terbersit dengki dengan orang, langsung astagfirullahaladzim, ya. Langsung bertaubat cepat gitu. Nah, bukannya kita ini orang yang berdosa, yang tak berdosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penghalang ilmu masuk itu karena terlalu banyak dosa. Maka harus dihindari itu dosa. Dihindari. Disuruh di sini dihindari, ya. Makanya dalam Al-Qur'an la taqrabuz zina, kata Allah. Jangan dekati zina. Bukan disuruh jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Disuruh menghindari. Disuruh menghindari zina. Ada. Apa? Muqaddimatuz zina. Pacaran, muqaddimatuz zina. Melalui pandangan pertama, ada tuh janjian, ada jalan berdua, ada jadwal rutin setiap malam minggu. Nah, ini sudah muqaddimatuz zina, belum lagi dia berzina. Ya. Awal jalan duduk berdua masih standar lah, masih normal. Minggu kedua mulai ada mereng sedikit lehernya yang laki-laki. Ya, mulai ada mereng. Nah, besok mulai dah bukan mereng lagi, terjatuh dah kepalanya. Terus saja. Nah, sudah terus-terusnya kita tidak tahu lagi ceritanya. Itu muqaddimah. Makanya Al-Qur'an itu sangat paham dengan manusia. Sangat paham betul dengan manusia. Manusia ini tak bisa. Makanya dari sejak awal sudah di-cut. Sejak pandangan pertama sudah di-cut. Ya. Sejak pandangan pertama, ya Allah, cantiknya dia tuh, ya Allah. Langsung di-cut. Tidak dia berusaha untuk mencari tahu, kecuali dia ada niat nikahi. Aku tertarik dengan dia nih, duit sudah ada, pekerjaan sudah mantap, ada, ya, umur sudah matang, emosional kita, dah datangilah lagi, ada. Yang perempuannya juga didatangi cowok tak betul, ada, bisa minta nomor HP, dah, kata dia. Kita tahu nih tak keruan orang nih, kasihlah nomor HP, kasih nomor HP bapak kita, ya. Kasih nomor bapak gitu. Jadi ngubungi, ya dak. Artinya kata perempuan tadi, kalau kau nak dengan aku, datang ke orang tuaku. Jadi gitu ya. Jangan mendekati dosa. Hindari dosa. Karena penyebabnya itu. Karena orang sudah mabuk, majelis ditinggalkannya. Orang kalau sudah mabuk cinta, dulunya rajin di majelis, tak mau lagi datang ke majelis. Kalau sudah mabuk, orang mabuk, bisa dia kasih tahu. Orang lagi teler kayak gitu, nah, nasihatilah, masuk enggak dia? Orang lagi mabuk, nasihati, jangan minum, jangan ini. Dengar enggak dia? Enggak dengar. Orang lagi mabuk cinta, beliuran ngasih tahu. Ya, itu tuh zina, ini enggak bisa lagi. Makanya jangan sampai mabuk, jangan sampai kena, jangan sampai terminum, ya. Nah itu tadi, karena susah sudah. Nah, itu harus dihindari karena cahaya ilmu tidak bisa bersatu dengan kegelapannya dosa. Tidak bisa. Cahaya ilmu tuh dia bersatu dengan dosa itu tak bisa. Makanya tak bisa masuk ilmu tadi. Makanya ilmu jadi apa? Mantul ya. Tidak bisa masuk. Nah, Imam Syafi'i punya guru Imam Waqi' ya. Ketika beliau lagi ngapal, ketika satu hari beliau nak pergi kemana begitu ya,
tiba-tiba tertengok betis wanita. Betisnya cuma tertengok. Ya. Akhirnya apa? Hafalannya hilang. Bertanya dia, datang ke tempat gurunya, Waqi', Imam Waqi'. Apa kata gurunya? Coba kau ingat-ingat, ada tidak bermaksiat? Ternyata tadi nak berangkat itu tertengok betis wanita cuman apalagi kalau kita ditungkal nih keluar rumah ya dak. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita teruk ya dak. Jangan banyak-banyak keluar rumah lah. Ya, apalagi sore-sore itu ya. Keliling, berjalan, pemandangan luar biasa. Macam mana ilmu kita nak lengket ke Imam Syafi'i? Ya dak? Imam Syafi'i cuma tertengok betis sedikit cuman perempuan langsung hilang hafalannya. Apalagi kita ini tertengok bukan betis lagi yang tertengok. Ya dak? Macam mana ilmu hari ini belajar besok lupa sudah ya dak? Nah itulah. Maka kita tak bisa kita melawan, tapi kita hanya bisa menghindari itu ya. Nah itu tadi. Seperti yang tersebut di atas bahwa siapa yang hendak memperoleh ilmu, makalah hendaklah ia berdoa dan belajar. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, ingin menuntut ilmu, pertama dia harus belajar, berdoa dan belajar ya. Sabda Rasulullah SAW, hanya saja ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Hanya berdoa saja tanpa belajar tidak akan mendapat ilmu. Cuma doa cuman, ada. Tapi belajarnya tidak, usahanya tidak, juga tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu tidak akan datang dengan sendirinya. Ilmu harus dipelajari, baru akan diberi. Nah, dipelajari. Masalah nanti habis belajar nih, paham atau tidak itu urusan belakangan. Kalau ilmu agama beda dengan ilmu biologi, fisika, kimia beda. Kadang-kadang kita di pesantren, di sekolah, apalah ustadz nih dari tadi aku nerangkan dari pertama sampai habis tak ada sekok pun yang aku tahu, yang paham. Tapi nanti setelah kita tamat, oh ini kemarin tuh ya, ustadz saya itu nerangkan tuh. Pas tamat 5 tahun, 4 tahun yang akan datang baru kita paham. Futuhnya dibuka 5 tahun yang akan datang. Nah, itu kalau ilmu agama begitu ya, beda dengan ilmu umum. Nah orang-orang yang hafalannya kurang, suka lupa, lebih-lebih para penuntut ilmu, hendaklah dia mengamalkan. Ini ada amalan ya. Jadi kalau kita ini suka lupa ilmu, suka hilang hafalan, lebih-lebih ya penuntut ilmu, mereka yang masih sekolah belajar di pondok di mana saja, maka amalkan kata beliau ini, ya muhaimin sebanyak 145 kali. Ya muhaimin, ya muhaimin, ya muhaimin sebanyak 145 kali sesudah sholat isya. Jadi kalau rumahnya di Sungai Saren atau di Pembengis, sedanglah pas lagi ngengkol motor ya muhaimin, ya muhaimin, ya muhaimin. Pakai apa? Pakai tasbih yang anu tuh. Bisa enggak sambil motor ya pakai tasbih itu, bisa enggak? Nah, apalagi kalau cewek ya berbonceng sama suaminya atau siapa gitu ya. Nah, bisa tuh ngetik di belakang. Sebanyak 145 insyaallah. Kalau pelupa, sering hafalannya kurang, suka lupa, itu diamalkan itu insyaallah ya, nanti dimudahkan dia menuntut ilmu. Nah, anggaplah ini amalan wajib bagi para penuntut ilmu. Bagi para tholabul ilm, penuntut ilmu, jadikan amalan wajib. Habis sembahyang isya 145. Ya muhaimin, ya muhaimin. Ada juga yang lain nih. Ini agak gampang dikit nih. Ini agak simpel dikit. Apa? Ada juga mengamalkan ya Fattah 71 kali. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah sebanyak 71 kali sesudah sholat subuh. Memang 71, tetapi sesudah sembahyang subuh. Ya, nah, dengan tangan kanan kita memegang dada kiri. Nah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah sebanyak 71 kali. Nah, makanya saya bilang tadi, ya, balik dari pengajian ini amalkan. Walaupun sekali, ya. Ini termasuk mengamalkan ilmu. Tapi kalau pengen anu terus menerus bagus lah. Ya,
ya Fattah sebanyak 71 kali. Ternyata ya Fattah 71 kali ini akan membukakan pintu ilmu. Ya. Mana tahu tadi belajar 10 tahun, 5 tahun di pondok tak ngerti-ngerti. Sekali keluar kita baca Al-Fattah tadi, ya Fattah sampai 71 kali, keluaran ilmu yang kita pelajari selama ini. Terbuka ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari yang kita tak paham. Ya. Nah, itu ya. Nah, ternyata bukan cuma untuk menuntut ilmu ini ya, untuk membuka pintu ilmu ternyata ya. Amalan ini juga bisa digunakan, bisa kita amalkan untuk siapa? Untuk para pedagang. Orang yang berdagang, amalkan ya Fattah sebanyak 71 kali. Itu apa? Untuk membuka pintu rizki. Nah, kalau tadi tolabul ilm ya, penuntut ilmu untuk membuka ilmu. Kalau untuk pedagang, untuk membuka pintu rizki supaya dimudahkan rezekinya ya. Waktu berdagang habis sebelum berangkat berdagang, habis sembahyang subuh baca ya Fattah sebanyak 71 kali. Bisa juga untuk petani. Nah, petani anak beladang, ada. Sebelum berangkat beladang baca 71 kali. Dan pegawai juga. Nah, bukan cuma pegawai negeri, orang yang kerja di kantor juga mengamalkan ini supaya apa? Supaya dibukakan pintu karirnya. Supaya naik pangkatnya. Ya. Supaya naik pangkatnya jadi staf biasa, dijadi kabak, ya dah. Jadi kabak, jadi apa lagi? Nah, jadi sekcam, dari sekcam jadi camat, ya dah. Nah, dari camat tak bisa jadi bupati. Kalau bupati harus pemilihan, ya. Tapi kalau kabak, camat itu bisa diangkat oleh bupati. Nah itu. Jadi boleh tuh ya diamalkan. Bagi siapa? Bagi penuntut ilmu, bagi pedagang, bagi siapa lagi? Petani atau tukang kebun atau berkebun, atau juga dia sebagai pegawai. Amalkan sebanyak 71 kali ya Fattah setelah sholat subuh. Ya Fattah nih yang enak ya, pas waktunya ya, pas kita nak berangkat beraktivitas. Yang sekolah nak pergi sekolah, yang berdagang nak pergi buka toko, yang bertani mau pergi ke kebun, yang pegawai ingin pergi kerja. Nah, untuk melengkapi pembahasan pembuka pintu ilmu ini, maka di sini akan diterangkan juga tentang bagaimana agar dibukakan pintu ma'rifah. Itu kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سلم بالمصطفى رسولي نعظى بكل سلم بالمصطفى رسولي نعظى بكل سلم
صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد تحصي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ada tambahan kalau nggak ada loh. Ya, ada ya. Ya ada,